Sampurasun, salam sehat sejahtera, salam rahayu ningrat, waluya jati manunggaling Pasundan Nusantara. Saya akan melanjutkan yang ini. Kemarin auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Sekarang yang ini, yang ketiga, istighfar. Astagfirullahaladzim. Dari cuplikan yang kemarin tentang bismillahirrahmanirrahim itu, kita menghitung, menghisab dari makhluk-makhluk yang ada di muka bumi ini, yang tersakiti, yang terdolimi oleh diri kita. Di saat kita merasakan, di saat kita tersadar, di saat kita disadarkan, dan di saat kita menyadari sesungguhnya hidup kita ini terlalu banyak menyakiti, mendolimi makhluk-makhluk ciptaan Tuhan. Di saat sadar inilah kita memohon ampunan kepada mereka-mereka yang sudah tersakiti, terdolimi oleh diri kita. Semoga mereka-mereka mengampuni kesalahan-kesalahan dari diri kita ini. Setelah kita memohon ampun kepada makhluk yang ada di muka bumi ini, setelah kita memohon maaf kepada semuanya, kepada makhluk yang ada di muka bumi ini, barulah kita memohon maaf, memohon ampun kepada Tuhan. Semoga makhluk-makhluk yang tersakiti oleh diri kita ini sama memohonkan maaf juga kepada Tuhan. Ya Tuhan, ya saya maafin orang-orang yang telah menyakiti saya. Kata si makhluk lagi, ya Tuhan, saya mohon ampunan dari Tuhan. Semoga manusia yang telah menyakiti kami ini diampuni oleh Tuhan. Saya juga sadar, kata si makhluk, saya sadar dan saya menyadari mungkin manusia tersebut belum paham, belum memahami. Makanya saya pun dengan tulus mohon ampunannya dari Tuhan untuk mereka-mereka yang telah menyakiti kami ini semua. Nah, inilah doa dari makhluk yang tersakiti, inilah yang kita tunggu-tunggu. Dan semoga kita semua pun diampuni oleh Tuhan. Jadi nggak bisa langsung kita menyakiti makhluk minta ampunan ke Tuhan. Kan masih di portal, masih dijaga, di pos jaga sama makhluk-makhluk yang tersakiti. Gimana mau nyampe ke Tuhan? Begitu kita mohon, makhluk lain pun mohon. Nah loh, mana yang menang? Kita yang dolim atau makhluk yang lain yang terdolimi? Ya, pastilah Tuhan lebih mengutamakan makhluk yang terdolimi
yang dikobul. Berarti selama ini permohonan kita itu nyangkut, nggak nyampe di portal tuh, ditahan. Nah, di saat inilah pintu ampunan terbuka dan dibukakan oleh Tuhan untuk kita. Makanya di Keraton Agung Sawala Kencana Mukti sudah disiapkan, sudah ada ini pendopo. Biar fokus, biar cepat ketemu hening di malam hari. Duduk merenung, jangan merenung tentang saya ingin kaya, gimana caranya supaya bisnis saya sukses. Lah, orang kita masih banyak salah sama makhluk-makhluk lain. Coba di sini merenung, duduk merenung tentang kesalahan-kesalahan saya, tentang kesalahan-kesalahan kita kepada semua makhluk yang ada di muka bumi ini. Di saat merenung inilah akan disetel video kita dari dulu sampai sekarang. Kesalahan A, kesalahan B, sampai kesalahan Z, disetel semua videonya. Nah, di saat inilah kita menyadari, oh iya ya Tuhan, saya dulu anu kepada si anu. Ya Tuhan, dulu saya anu kepada si anu, semua kan. Di saat itulah magfirullah dari Tuhan turun. Di saat itulah seorang anak manusia akan bertemu dengan kesadaran tingkat tinggi. Di saat itulah seorang anak manusia sembah, sujud kepada Tuhan atas kesalahan-kesalahan di masa lalu, terutama kesalahan-kesalahan kepada semua makhluk ciptaan Tuhan. Di saat menyadari inilah munculnya astagfirullahaladzim. Nah, istighfar di sini kan bukan cuma sebatas di mulut, dijadiin wirid. Istighfar sekian ratus kali percuma, hati kita tidak akan terbuka. Tapi di saat merenung, disitulah hati kita terbuka. Semua memori-memori masa lalu akan dibukakan oleh Tuhan, akan dipertunjukkan oleh Tuhan, akan dipertontonkan oleh Tuhan. Jadi sebelum kita dihisab di alam yaumil hisab, sebelum kita nanti di akhirat dipertontonkan kesalahan-kesalahan kita di depan banyak ruh, karena di padang mahsyar, cobalah di sini kita mohon kepada Tuhan, pertontonkan kesalahan kita supaya kita bisa sadar, menyadari, supaya kita bisa memperbaiki diri. Yang lalu begini salah, sekarang kita tebus dengan kebaikan-kebaikan. Kesalahan masa lalu
kita kenang untuk menebus kesalahan-kesalahan tersebut, bukan mengenang masa lalu untuk jadi keluh kesah. Kemarin salah, sekarang harus benar. Bila perlu, dikasih nilai plusnya. Yaitu tebar kebaikan di seluruh muka bumi ini, tanpa pandang bulu, tanpa tedeng aling-aling, tebar dengan tulus. Semoga makhluk-makhluk yang dulu kita sakiti, kita dolimi, menyaksikan perubahan dari diri kita ini. Jangan sampai kita ngakunya sudah istighfar, sudah mohon ampun, tapi kelakuan tetap malah tambah dikutuk sama makhluk-makhluk yang didolimi, sama makhluk-makhluk yang kita sakiti. Seandainya kita berubah, pasti mereka-mereka yang dulu disakiti pun, mereka-mereka yang dulu didolimi oleh kita pun akan tersenyum. Ternyata seorang anak manusia sudah berubah. Nah, inilah yang di Islam dikatakan dengan taubatan nasuha. Oke? Subjudul dari istighfar cukup sampai di sini dulu. Nanti dilanjut lagi. Kalau kepanjangan takut jenuh yang dengernya. Saya ucapkan terima kasih yang sudah subscribe, sudah like, komen, share, dan tekan loncengnya. Seandainya video ini mengganggu di HP ataupun di laptop ataupun di komputer kalian, skip aja. Jika ini bermanfaat, ayo kita renungkan. Saya ucapkan sekali lagi banyak terima kasih. Hatur nuhun, dan hatur nuhun. Salam sehat sejahtera. Salam rahayu ningrat. Waluya jati manunggaling Pasundan Nusantara. Rahayu, rahayu, rahayu. Sampurasun.